Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Yang pertama, pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Yang kedua, pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Yang ketiga, tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI (SPARC) menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal, level konseptual, level internal. Yang pertama adalah level eksternal, adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Yang kedua adalah level konseptual, adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar database secara logis sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Data independen. Data independen dibagi menjadi dua. Yang pertama, fisikal data independen. Yang kedua, logical data independen. Fisikal data independen bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, fisikal data independen menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independen bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independen menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independen. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software menggunakan data dapat memperkenalkan produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna seperti pada gambar berikut ini. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS. Yang pertama, file manager mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, database manager menyediakan interface antara data low level yang ada di base data dengan program aplikasi dengan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga, query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Yang keempat, DML Procompiler yang mengonversi pemerintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Yang terakhir, DDL Compiler yang mengkonversi perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata fungsi DBMS. Yang pertama, pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Yang ketiga, manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat, keamanan dengan integrasi data, menyediakan data dictionary. Pada arsitektur DBMS multi-user dibagi menjadi 3. Yang pertama, teleprocessing, file server, dan client server. Seperti pada gambar berikut ini. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Data dictionary biasanya disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Model data. Terdapat beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file model data hierarki, model data jaringan, model data
relasional, model data keterhubungan entitas, model data berorientasi objek. Model data file datar. Yang pertama, data flat file dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Yang kedua, informasi pada suatu file disimpan sebagai file memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter. Pada gambar di bawah ini terdapat contoh flat file model data dengan panjang flat yang konstan dan bervariasi. Kelemahan model data flat file. Yang pertama, flat file tidak menggunakan struktur data dengan mudah dapat direlasikan. Yang kedua, sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Yang ketiga, lokasi fisik file data dengan file harus diketahui. Yang keempat, program harus dikembangkan untuk mengatur data. Model data hierarki. Yang pertama, basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Yang kedua, arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Yang ketiga, pada model data hierarki suatu root table atau parent table berada pada struktur yang paling atas. Contoh hierarki model data terdapat pada gambar berikut. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan dengan flat file. Yang pertama, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Yang kedua, integrasi data mudah dilakukan dengan pengaturan. Kelemahan basis data hierarki dibandingkan dengan flat file. Yang pertama, pengguna harus sangat familiar dengan struktur data, terjadi redundansi data. Model data jaringan. Yang pertama, model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan portable untuk melakukan share relationship dengan child tables. Yang kedua, dalam hal ini child table dapat memiliki banyak row table dan untuk melakukan akses terhadap child table tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses row table terlebih dahulu. Pada gambar berikut terdapat contoh-contoh model data jaringan. Kelebihan model data jaringan. Yang pertama, data lebih cepat diakses. Yang kedua, user data mengakses data dimulai dari tabel. Yang ketiga, mudah dapat memodelkan basis data yang kompleks. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dan dalam melakukan retrieve data. Kelemahan basis data jaringan. Yang pertama, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Yang kedua, perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Yang kedua, user harus memahami struktur basis data. Model data relasional. Yang pertama, model data relasional merupakan model basis data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Yang pertama, unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Yang kedua, tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah mempresentasikan tabel atau rekor pada tabel dan kolom mempresentasikan file pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Berikut adalah contoh model data relasional. Kelebihan basis data relasional. Yang pertama, data sangat cepat diakses. Yang kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Yang ketiga, data dipresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelima, mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Yang ketujuh, data lebih akurat. Yang kedelapan, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Yang kesembilan, telah dikembangkan struktur query language. Kelemahan basis data relasional. Yang pertama, kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan join untuk retrieve data. Yang kedua, user harus familiar dengan relasi atau antar tabel. User harus belajar SQL. Model data berorientasi objek. Yang pertama, model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Pada gambar berikut terdapat contoh model data berorientasi objek. Kelebihan basis data berorientasi objek. Yang pertama, objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Yang kedua, secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Kelemahan basis data berorientasi objek. User harus memahami konsep berorientasi objek
karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional.